إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 48. Baris ke-6. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar, ujar sidin, faman adza ahadan min waladiha faqad ta'arrada li hadzal khatari li'annahu aghdhabaha. Artinya, barang siapa menggoda itu yang mengganggu. Maksud menggoda itulah mengganggu atau menyakiti. Barang siapa menggoda akan seorang daripada anak buah. Maksud anak buah itu keturunan zuriat Fatimah, yaitu Siti Fatimah putri Rasulullah. Barang siapa menggoda akan seorang daripada anak buah Fatimah, maksudnya keturunan Sayyidatuna Fatimah, maka telah ia menjatuhkan dirinya pada ini barang yang menakuti, karena ia memurkakan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ini masih bicara tentang haramnya kita membenci, apakah lagi memusuhi para habaib, para syarifah, para zuriat-zuriat keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh mencintai, haram memusuhi, haram membenci. Bila memusuhi, membenci, mengganggu, kalau bahasa di situ kan menggoda,
salah seorang walaupun seikung daripada keturunan Sayyidatuna Fatimah, maksudnya keturunan Rasulullah, maka dia telah menjatuhkan dirinya pada ini barang yang menakuti. Maksudnya barang yang menakutkan. Apa itu? Sesuatu yang menakutkan. Bisa matinya su'ul khatimah, bisa matinya kada beriman, bisa kada dapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Orang yang mengganggu, menyakiti, membenci, memusuhi keluarga baginda Rasul, keturunan ahlil bait, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu membuat murka Sayyidatuna Fatimah, memurkakan, membuat sarik Sayyidatuna Fatimah, otomatis membuat sarik, membuat murka ayahnya Fatimah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kita kada kau berbuat baik, minimal jangan memusuhi, jangan membenci. Itu masalah hati. Kalau cinta, benci itu adalah di dalam hati. Walaupun kada pernah menempeleng, kada pernah menyakiti fisik, tapi kalau hati ada menyimpan kebencian kepada keluarga Rasulullah, dikhawatirkan terhalang daripada mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian lagi, setengah daripada orang yang benci pada keluarga itu, keluarga Nabi, bahwa ia munkir itu kada percaya. Nah, pada nisbah anak buah Sayyidina Hasan dan anak buah Sayyidina Husain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jasidin sebagian orang nang benci hatinya, orang nang kada katuju, memusuhi, benci hatinya kepada keluarga Rasulullah, inya itu kada percaya habaib ini keturunan Nabi. Dipadahakannya nasab Nabi itu putus, padahal nasabku kata Rasulullah itu bersambung sampai hari kiamat. Nah, keturunan Nabi itu ada terus menerus di penjuru-penjuru dunia. Nah, orang biasanya itu orang-orang Wahabi gitu, memadahkan apa kadida istilah nang turunan Nabi. Bahkan misalnya ujar mereka, seandainya aja keturunan Nabi itu kadada nang istilah menghormati atau kadada, dianggapnya biasa aja, kayak orang Jawa. Kalau kita kadang kan kita memuliakan, mengistimewakan, karena itu kita pandang Nabi, pandang datunya. Kalau mereka itu malah bepandir, apa aja mencium-cium tangan Habib ya, minta banyu mohon Habib jar. Ada bepandir kayak itu orang-orang Wahabi itu. Nah, itunya memang sudah ada kebencian di hatinya kepada keluarga Nabi, sampai mungkir itu ada percaya pada nisbah anak buah Sayyidina Hasan dan anak buah Sayyidina Husain. Jadi keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain itu kada dinisbahkannya kepada Rasulullah, dipadakannya putus. Nah, inya habaib nih, kalau lakian terus menurunkan lakian terus, itu bersambung nasabnya. Misalnya kan, nah kecuali Sayyidatuna Fatimah kan, itu khusus Sayyidatuna Fatimah itu kada putus. Nabi kan melahirkan perempuan, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu kedudukannya seperti laki-laki walaupun perempuan. Begitu Sayyidina Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melahirkan anak lakian pulang. Kemudian anak lakian Husain melahirkan anak lakian pulang, terus nasabnya. Walaupun anak lakian Sayyidina itu kawin dengan bebinian orang Jawa, itu tetap nyambung. Anak Sayyidina itu tetap Habib lah ibaratnya.
tetap nyambung nasabnya itu. Lah misalnya Pak bebinian syarifah kawin orang Jawa kan, anak itu putus dah. Kada lagi zuriat Nabi, paling disebut dengan kerabat Nabi, bukan zuriat. Jadi Habib misalnya kawin orang Jawa bebinian kan, anaknya itu tetap Habib atau binian syarifah tetap. Tapi kalau syarifah kawin orang Jawa kan kayak kita nih, itu seandainya kawin sah aja Bang, cuma ada sepupu, ada selepel. Ada yang madahkan kupu itu termasuk syarat ya dalam perkawinan, ada juga. Cuman ada juga Bang sebagian di daerah di mana kampung mana kata ada syarifah kawin orang Jawa, banyak kayak gitu. Anak itu kada lagi Habib, kada lagi syarif putus. Nah, gitu. Namun kita orang Jawa ini kada usah kan mengawini syarifah. Kau ini anu aja, orang Jawa yang banyak aja nang mau masya kada mesti syarifah. Karena sepupu itu masih dipermasalahkan. Ada yang kada terima di kalangan habaib kalau syarifah dikawini oleh orang Jawa. Kalau habaib kawin orang Jawa itu kan jadi masalah. Nah, gitu. Walaupun ada sebagian kampung ada orang mau ini syarifah di Jepang. Coba anaknya kan lagi habib kan. Nah. Bermula nasnya dari kitab Masyarikul Anwar kalau tidak salah. Wa rubbama anna ba'dan nasi yunkiruna intisab al-Hasan wal Husain wa zurriyatihima lin-nabi alaihi salatu wasalam fa yaquna fil haraji al-mujib lil intiqami. Artinya bermula ada setengah Sidin mengisahkan, Nabi Muslim mengisahkan. Artinya bermula ada setengah daripada orang-orang yaitu yang mungkir itu kan percaya nisbahnya Sayyidina Hasan dan nisbahnya Sayyidina Husain, artinya tuh kada percaya nasab Sayyidina Hasan, kada percaya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menurunkan keluarga zuriat Rasulullah ada, dan anak buah keduanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka jatuhlah orang itu pada dosa yang mewajibkan siksa atasnya. Nah, bila ada orang, dan itu yang dikisahkan di sini ini terjadi di zaman Sidin, kira-kira sampai sekarang ya, terutama orang-orang Wahabi itu memadahkan Nabi Muhammad itu putus nasabnya. Jadi kisahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak dinasibahkan kepada Nabi ya. Termasuk keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak dinasibahkan kepada Nabi. Mereka itu mungkir itu kada percaya. Memang hatinya sudah benci terdahulu kan. Nah, itu bisa dosa besar itu. Bisa menyebabkan masuk neraka itu. Siksa Allah itu. Nah, ujar di dalam kitab Masyarikul Anwar. Dan nasnya lagi daripada kitab Irsyadul Muhtadi. Fahzar ayyuhal musyfiqu ala dinihi an tusghiya ila syai'in mimma takhtaliquhu ar-rafidatu wal khawarij bihaqqi ahadin min as-sahabah aw ahli al-bait min al-ifqi wa tanqisi fa inna ahla sunnati humul 'arifuna bima jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la ulaikal mariquna at-ta'inuna fi al-mariquna at-ta'inuna fi ahadin. Itu fi ahadin lah barisnya. Itu pai kalau tuh fi ahadin minhum. Waqad warada ahaditsu dalatun ala anna ulaika ta'inina hum syarrul khaliqati wa kilab ahlin nar. Artinya
maka takutlah engkau hai orang yang sayang akan agamanya. Kita ini sayang lawan agama kita deh, ya lah. Kita wajib mencintai agama kita, agama Islam. Kalau bisa memperjuangkan, membela agama Islam. Maka takutlah engkau hai orang yang sayang akan agamanya. Janganlah mendengari pada suatu yang dibuat dusta itu ya dusta oleh ahli-ahli bid'ah, rafidhi atau khariji kepada seorang daripada sahabat. Siapa rafidhi atau khariji ini? Itu orang-orang Syiah, orang-orang aliran Syiah itu. Mereka itu apa? Berdusta atas apa? Nama agama. Mereka itu apa namanya? Mencela akan sahabat-sahabat Nabi. Nah, kepada seorang daripada sahabat Nabi atau daripada ahlul bait. Ahli bait biasanya ini orang-orang Wahabi, benci kepada ahli bait. Apa tuh? Penceritaan, artinya membuat cerita dusta, penceritaan segala dusta dan segala celah-celah atas mereka. Orang-orang Syiah mereka itu memburukakan sahabat Nabi, mencela, menyumpahi sahabat Nabi. Orang-orang Wahabi mereka itu mencela, memburukakan ahlul bait Nabi. Nah, itu aliran-aliran yang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Pak? Nah, semangat semuanya tah. Maka bahwasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mahabbah cinta akan ahlul bait keluarga Nabi, mereka itulah yang mengetahui dengan barang yang ada di dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu orang Wahabi punya kadang mengerti tentang hadis Nabi, tentang ayat Quran yang menyuruh mencintai keluarga Nabi, sahabat Nabi. Kayak itu juga orang Syiah. Nah, cuma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengerti tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, yang mana itu ada perintah mencintai keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang berjuang bersama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, memperjuangkan agama Islam bersama Nabi, itu orang-orang terpilih. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Apa? Kurun, masa yang paling baik itu masa di zaman. Otomatis itu sahabat-sahabat Nabi, itu orang-orang hebat yang ada di sekeliling Nabi, membela Nabi. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang pemulaan-pemulaan masuk Islam tuh kan, itu luar biasa tuh, orang-orang terpilih tuh. Nah, itu kita muliakan, kita cintai, berarti kita taruh di atas kepala kita junjung, kita hormati. Keluarga Nabi baik nang dulu maupun nang hidup di zaman sekarang itu kita anak di kepala kita, maksudnya di atas kepala kita junjung, kita hormati gitu. Kita hormati. Jangan dimusuhi. Maka bukan mereka ahli bid'ah itu yang keluar dari kandang agama. Nah, dipadakan sidin ahli bid'ah nih tuh keluar daripada kandang agama, keluar daripada agama. Kenapa? Karena sudah ajarannya sudah sesat, menyesatkan. Agamanya menyuruh apa? Membenci keluarga Nabi atau membenci sahabat-sahabat Nabi. Bahkan orang-orang Syiah itu dia setiap dia salat juga dia dikunut juga. Di dalam kunutnya itu berdoa. Belum ingat bahasa Arabnya. Doanya tuh isinya tuh kayak ini. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy dan putri keduanya. Gitu.
kunutnya. Siapa yang dimaksud dengan dua berhala Quraisy? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ibadahkannya dua berhala Quraisy dan putri keduanya. Siapa putri Abu Bakar? Sayyidatuna Aisyah. Siapa putri Sayyidina Umar? Sayyidatuna Hafsah. Ini keduanya ini bintuhan Nabi. Kemudian putri keduanya itu istri Nabi. Setiap kunut dia membaca doa melaknat sahabat Nabi, istri Nabi. Kan nyatanya sesatnya nih. Syiah nih. Coba pian buka di YouTube tuh, ada di YouTube. Orang Syiah sembahyang sorban. Nya sorbannya tuh ada putih, ada hirang. Kalau hirang tuh pangkatnya biasanya tinggi sudah. Kalau putih itu masih biasa. Ibaratnya kopral lah. Kalau hirang sorbannya itu jenderal sudah, alim, wali kisahnya nih. Tapi wali syaitan. Nah, lawan juga orang Syiah nya menghalalkan kawin kontrak, nikah mut'ah bahasa Arabnya, kawin kontrak. Kalau menurut mazhab kita yang 4, kawin kontrak ini haram sama dengan berzina. Kawin kontrak ini berwaktu. Menikahi perempuan itu seminggu aja, habis itu cerai. Menikahi perempuan itu sebulan aja cerai. Aku terima nikahnya sebulan, kontrak itu sama ya, menyewa pelacur namanya. Karena bila bisa betianan bininya, pas dicerainya datang betianan, kada lagi tanggung jawab. Islam pada kayak itu mengajarkan kita nikah nih niatnya seumur hidup. Masalah cerai itu lain pulang urusannya. Kita, nah, ada ulama yang mempatwanya, setiap ulama tuh mempatwakan bahkan mut'ah tuh aja pahalanya gonol, ujarnya semakin banyak memut'ah semakin tinggi pangkatnya di sisi Allah ya. Oh, ulamanya kanyang bener tuh mantap bibi-binian di kampung di mut'ah. Ada seorang ulama Syiah juga, ada nang betakon biar ada bisi anak lo ya bujang. Aku lah kami mut'ah yuk sariknya anaknya anak dimut'ah orang kan. Maka membolehkan mut'ah anak seorang lima anak dimut'ah orang ada kon aneh kalau tah. Itu di Iran sana. Di Indonesia gini ada sebagian itu orang-orang Syiah juga. Di Indonesia ini lengkap aja, Wahabinya banyak juga, Syiahnya ada juga. Cuman yang mayoritas tuh NO bang, NO ayalah Muhammadiyah. Maka bukan mereka ahli bid'ah yang bid'ah itu yang keluar daripada kandang agama. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis Nabi itu mereka bukan ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah itu siapa? Yaitu keluar daripada kandang agama. Lagi yang mengatakan pada sahabat, yang menguyai menyambati sahabat dipadahakannya setelah Nabi wafat. Abu Bakar itu murtad ya, Umar murtad juga, Utsman murtad juga, banyak sahabat Nabi yang murtad ya. Cuma ada yang padahakannya yang kada murtad beberapa orang. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Ngerti tapi hafal. Jarnya kita kedua nih memadakan sahabat Nabi itu murtad. Sahabat Nabi itu orang-orang beriman berataan. Didikan Nabi karena kegampangan. Namun ada yang murtad memadakan. Sama ya kita memadakan Nabi itu gagal mendidik murid-murid sidin. Mereka itu ada yang didengki. Lagi yang mengatakan pada sahabat atau pada ahli bait berkata yang jelek kepada tentang sahabat Nabi atau kepada ahli bait. Dan telah datang segala hadis yang menunjuki atas mereka yang mencela-cela itu bahwasanya mereka amat jahat manusia. Jadi orang yang menyembeti memburuk-burukan, menjelek-jelekan keluarga Nabi, sahabat Nabi itu orang jahat manusia, amat jahat manusia. Dan mereka anjing-anjing api neraka adanya.
Kita mesti masuk neraka. Jadi anjing di dalam neraka. Kepalanya kada lagi kepala manusia, kepala anjing di dalam neraka. Nah, itu. Makanya kan ada konflik bahari kan antara Irak dan Iran tuh, perang terus kalau bahari. Ada pernah kalau kita menonton Dunia Dalam Berita ya berita malam dulu kan, itu ada Dunia Dalam Berita ya di TVRI bahari. Oh Irak lawan Iran makalah Irak ini anu makalah di Iran tuh Syiah, di Irak tuh Sunni. Nah, presidennya siapa? Di Irak tuh Saddam Hussein dulu bahari. Saddam Hussein tuh sidin menjaga badan negara sidin jangan sampai dimasuki ajaran Syiah. Bahkan sidin pernah bepander ujar Saddam Hussein, seandainya ada di jariku nih Syiah, misalnya ada anggaplah di jariku nih Syiah, tatak potong jari gini, itu aku beri makan ke anjing. Seandainya saking sidin kata tujuh lawan Syiah. Jadi sidin itu Sunni, Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga sidin itu mau menjaga negara sidin ya Allah, supaya Islam nih kada diganggu, kada di orang Syiah. Orang kafir Amerika sarik kaya lah. Orang kafir Amerika nih ya sarik lawan orang-orang Islam nih, negara-negara Islam nih. Lalu kan dengan alasan macam-macam ya, alasan menyimpan nuklir dalam apakah, lalu menyeranglah Amerika, perang lah, mengirimkan tentaranya lah, sampai Saddam Hussein ditangkap dan dihukum gantung. Ini orang Syiah lawan orang kafir nih besokongkol juga, besokongkol ya. Orang Syiah, orang Amerika, orang Yahudi itu besokongkol hendak menghancurkan Islam. Bila ada negara Sunni, negara yang masih kuat agamanya Ahlussunnah wal Jamaah, dimusuhinya, dikeroyoknya. Kejahatan tiada mengamalkan dengan ilmu. Ingat sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Selambar setengah lagi tamat nah. 2 lembar lagi tamat nah. Kitab sebutinya ulang. Siapa lagi yang belum ada? Oh, seberataan dapat kitab yang ini. Siapa lagi belum? Oh, seberataan. Halaman halaman 20 Yalah. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadis ke-9. Fadilat mengunjungi saudara karena Allah. Fadilat itu keutamaan, artinya situ ada terkandung pahala besar. Mengunjungi, melangi, menziarahi saudara. Saudara ini ya saudara kita seiman seagama, walaupun kada bedang sanak, cuman seiman seagama tuh. Situ ada ikatan persaudaraan dalam agama. Saudaranya karena Allah pulang. Jangan kita bersaudara itu karena dunia, karena ketampanan, karena harta. Itu di dunia tuh. Tapi kalau ingat dunia aja, tapi kalau kita pian menganggap ulun saudara, ulun menganggap pian saudara, tapi karena Allah. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu kena ada ganjaran pahala yang Allah berikan di akhirat. Nah, tandanya kita bersaudara karena Allah,
bila ulun tak salah dalam agama pian menagurakan tak kada nama lihatakan tak maksudnya pian maksudnya tak salah dalam agama nah ulun menagurakan karena kan sayang lah kada hakun saudaranya sajerumus dalam dosa ditagurakannya karenanya sayang itu tandanya saudara karena Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lawan juga bersaudara karena Allah itu tentunya di tempat-tempat kebaikan. Nah kayak gini nah bisa nih dikatakan kita ini bersaudara karena Allah. Tapi pembokompulan di tempat judi itu berkawan bersaudara bukan karena Allah, itu karena syaitan, karena dunia, karena nafsu. Di tempat-tempat judi, di tempat-tempat maksiat berkumpul. Oh, dan sana kita tamu pulang ya. Itu dan sana bukan karena Allah, karena nafsu, karena syaitan. Itu. Orang tandanya bersaudara karena Allah itu di tempat-tempat kebaikan, di majelis ilmu, di majelis ibadah. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibata wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan rawahu Tirmidzi. Meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmidzi. Arti hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit garing atau menziarahi saudaranya karena Allah, mailangin nang garing atau mailangin nang sehat, mailanginya karena Allah, maka memanggil seseorang yang memanggil, artinya ada berseru oleh orang yang berseru di langit tentunya, yakni siapa yang memanggil atau berseru itu malaikat. Kenapa jarang malaikat berseru di langit? Jarang malaikat bahwa bagus engkau, artinya bagus benar gawean ikam nih mailangi orang garing daripada saudara engkau seiman seagama, dan baik perjalananmu. Jadi waktu berjalan ini catat pahala, catat kebaikan oleh malaikat. Dan nanti engkau akan menempati suatu rumah di dalam surga. Nah itu padilatnya. Padilat mailangi orang garing atau mailangi orang sehat, saudara kita seiman seagama. Misalnya ada kemarin tuh hadis tentang mailangi orang garing halaman 10 tuh. Ya itu malaikat mendoakan. Keterangan hadis. Dalam hadis lain ada juga diterangkan bahwa apabila seseorang lelaki mengunjungi saudaranya, kan mesti dangsanak lah. Pokoknya bila seagama saudara toh. Saudaranya karena Allah, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, dan ia malaikat berkata, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Lelaki tersebut menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku. Jadi ada kejadian dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala ini mengutus seorang malaikat menyerupai manusia gitu nah. Lalu tetamu orang hendak berhilang kepada saudaranya, jadi malaikat itu kada tahu pada itu malaikat, kemana kamu hendak pergi, hendak kemana? Lelaki tersebut menjawab, halaman 21, aku ingin mengunjungi saudaraku. Nah, kemudian malaikat itu bertanya lagi, apakah ada keperluanmu padanya?
Kenapa keperluan engkau jadi hendak menghilangi mengunjungi saudara engkau? Atau kamu mengantarkan sesuatu miliknya kah? Miliknya, jika hendak menjulung sesuatu untuknya kah atau miliknya kah? Tidak. Nah, jawab lelaki tersebut, kada bangga. Apa ni kada dia perluan inya? Dia juga hendak menjulung miliknya kada dia juga. Jawab lelaki tersebut. Lalu karena apa? Ujar malaikat namanya rupa manusia tah bertakon pulang. Lalu karena apa? Tanya malaikat lagi. Nah, jarnya aku mencintainya karena Allah. Tegas lelaki itu. Dia mempertegas. Aku mencintainya karena Allah. Lalu aku hendak menghilangi. Nah, kemudian malaikat berkata, ketahuilah, aku diutus Allah kepadamu. Aku ini seorang malaikat diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu pada saudaramu, karena Allah. Jadi puja Allah Ta'ala mencintai Ikam disebabkan Ikam mencintai saudara Ikam karena Allah. Gitu. Nah, dan sungguh Allah telah mewajibkan surga untukmu. Nah, itu pentingnya kita nih berdangsanakan mencintai bersaudara karena Allah. Gitu. Nah, bersaudara karena Allah. Nah, itu apa namanya? Ganjarannya Allah mencintai kita dan Allah akan mewajibkan kita masuk surga. Sembahyang jawabannya lah. Sembahyang jawabannya dan sembahyang. Nah, menurut dua buah hadis ini ada 3 keutamaan mengunjungi saudara karena Allah itu. Yang pertama, mendapat pujian dari malaikat. Nah, lain misalnya si Anang mailangi si Aloh itu kan pacarnya, soalnya karena nafsu untuk bisa mailangi pacar ya. Lalu sekadar tamu itu bukan karena Allah tuh, itu mencintainya karena nafsu, bukan karena Allah. Apa jar? Keutamaan mengunjungi saudara karena Allah itu yang pertama mendapat pujian dari malaikat. Malaikat memuji. Yang kedua mendapat cinta dari Allah. Dan yang ketiga masuk ke dalam surga. Nah, itu. Selain itu mengunjungi saudara karena Allah adalah masuk dalam pengertian silaturahmi. Nah, kita misalnya ya Allah banyak bisa keluarga, datangi rumah keluarga tuh menyambung silaturahim, menyambung tali kekeluargaan. Ini yang sepupu kah atau memarina kah, walaupun setumat datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, bawa sini beilang menere menyapa keluarga silaturahmi. Engkau tetapi lawasnya nasa tomat aja nah. Beli kayak lagi banyak. Nah, kalau ada hadiah, bawakan hadiah. Nah, menyambung silaturahmi. Nah, dan keutamaan silaturahmi itu adalah sangat banyak tulah, banyak. Di antaranya menjadikan umur tambah berkah. Bukan berpanjang lah, maksudnya tambah berkah umur tuh kayak itu aja kalau. Maksudnya berkahnya nambah panjang. Menjadikan umur tambah berkah serta meluaskan dan memudahkan mencari rezeki yang halal. Berkat bersilaturahmi nih memudahkan mencari rezeki yang halal. Allah Ta'ala memudahkan dan menolakkan mati dalam keadaan yang jahat, yakni mati su'ul khatimah. Ini memang silaturahimnya karena Allah, bukan karena mounting. Misalnya kalau nang di silaturahim ini orangnya sugih, mounting diberi duit, lain itu dah, lain karena Allah. Nah, atau misalnya harinya ada anak binian bungas, lalu hilang itu lain, bukan nafsu.
Sama juga kita misalnya, ya Allah, ada orang datang haji yang mau ilangi, soalnya hendak minta tasbih, itu kan bukan karena Allah, ya Allah. Tasbihnya lah jangan, kalau karena haji nih, mana tasbihnya aja. Nah, ilangi karena Allah, silaturahmi karena Allah. Bahkan setiap kita gawe ya seharusnya karena Allah. Tapi dengan syarat gawean kita itu dibenarkan dalam agama. Jangan salah paham lah, setiap gawean kita harus karena Allah aja. Bedom karena Allah, menyawang ayam karena Allah, mau itu. Maksudnya nang sesuai dengan agama ya dah. Sembahyang berjamaah karena Allah, baca burdah karena Allah. Kita duduk di majelis taklim karena Allah, bertamu berpisah karena Allah. Nah, ulun nih bersapo karena Allah, bukan karena mau tinggal gajian, enggak ada. Misalnya tak, kalau mau digaji orang juga di masjid ini, timbul gini kada pahala. Menyapui karena Allah, buangi teh cacak karena Allah, membuka mic karena Allah, membuka lawang, menutup kena, memati lampu, menghidupi karena Allah, bersapu halaman karena Allah. Sampai kita di rumah tangga kita beli ke rumah membantu bini karena Allah. Biasanya bini uyo basuyakan piring karena Allah. Memasak, membantu bini memasak karena Allah. Bini kita itu juga memasak karena Allah, menyayangi awak karena Allah, bukan karena laki. Makanya kan bini itu jangan terlalu cinta kepada laki. Cinta boleh aja, cuman jangan berlebihan. Jangan cinta kepada laki itu melebihi daripada cintanya kepada Allah. Nanti kita sakit hati, nanti kita kada ikhlas. Memasak karena laki, mengkada dihargai laki sarik. Tapi kalau orang memasak karena Allah, biar laki kada menghargai, itu kada apa juga, mungkin kada rezeki lakiku. Tapi aku sudah memasak karena Allah, pasti Allah membalas pahala, kada sakit hati. Kita misalnya berbuat baik kepada anak kita, kepada bini kita, sebagai seorang suami, dihargai bini kan, diucapkan terima kasih kah kada, dipuji bini kah kada kah, kada apa-apa, kita kada masalah. Kenapa? Karena pujian bini itu bukan tujuan kita, tapi tujuan kita ridha Allah, karena Allah. Itu. Apapun yang kita lakukan di masyarakat ini, apakah lagi misalnya pejabat desa, pejabat negara, dia mengabdi kepada masyarakat bukan mencari nama, kada. Selalu disorot dengan kamera. Oh, ini aja sini menyumbang untuk masjid ini. Tapi karena Allah, membantu masyarakat karena Allah. Apa-apa yang kita lakukan karena Allah berarti. Mencari nafkah karena Allah, itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Mudahan kita selalu dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, diikhlaskan hati kita sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.